Alhamdulillah, puji syukur nikmat kepada Allah. Salawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kembali lagi kita ulangi ya memahami tawakal kemarin. Nanti sesudah kita pahamkan, kita minta nanti kita satu persatu ya, satu persatu untuk memahamkan ya apa yang dimaksud dengan tawakal itu. Sudah sejauh mana kita memahami tawakal itu ya. Insyaallah kita ulang lagi kembali. Coba Bang Juanda baca dulu. Membacanya cuma aku bilang ya cepat telak kita bacanya gitu ya. Biar supaya menjabarkannya pun tak ada yang ketinggalan gitu. Coba ulangi lagi maksud daripada tawakal itu diambil dari kalimat wakala. Gitu. Kalau nanti kata tidak diusuli, dia diambil dari kata wakala. Dari mana? Wakala. Tawakal itu kata kerja madinya wakala. Yuwakilu. Yuwakilu ya, wakala. Baru tawakal ya. Coba kita baca dulu, coba baca dulu. Dari firman itu ya. Itu balik iya. Biar supaya duduk masuk tawakal itu. Wa qawluhu subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Firman-Nya dan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati. Udah itu di komentar semua ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakallah ya. Itu firman Allah, bertawakallah kepada apa? Kepada Allah yang kekal lagi hidup yang tidak mati. Ada lanjut. Satu. Wa qauluhu subhanahu wa tawakkal. Dan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, dan bertawakallah. Tawakal diambil dari wakla. Wakala atau wakala? Wakala ya, wakala. Yakni menyerahkan sesuatu kepadanya. Ya, aduh. Jadi wakala. Apa itu wakala? Menyerahkan sesuatu kepadanya. Apalah yang diserahkan? Sesuatu itu diserahkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Jadi kita semua punya sesuatu. Yang disebut sesuatu itu perkara. Kita semua punya perkara. Kita semua punya urusan. Jadi urusan perkara itu dianggap sesuatu. Itu harus diserahkan kepada Allah. Itu buat sementara itu. Jadi wakala artinya apa? Menyerahkan sesuatu urusan perkara. Diserahkan ke Allah Ta'ala. Ada kita yang tidak punya perkara? Tidak. Ada kita yang tidak punya urusan? Tidak ada. Mulai dari urusan yang kecil kepada urusan yang sebesar-besarnya. Kita punya urusan. Jadi urusan kita ini jangan kita tangani sendiri. Mesti diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik urusan kecil, apalagi urusan besar. Jadi menyerahkan itu yang disebut dengan wakal. Tawakal itu dia. Apa tawakal itu? Menyerahkan suatu urusan. Tapi kan kalau bahasa gitu, apa urusan kau saja pun pula kosong-kosongkan ke orang. Kan gitu kan? Ini tidak. Semua urusan serahkan kepada Allah. Jadi di mana nanti letak kita? Di mana nanti letak kita? Kalau urusan kita serahkan kepada Allah, kan begitu kan hadirin? Hadirin letak kita. Masa pula urusan kita serahkan kepada Allah? Ya itu. Jadi buat sementara dulu, apa wakala menyerahkan urusan. Biar supaya umum menyerahkan sesuatu. Serahkan segala sesuatu. Semua serahkan. Kan dia serahkan. Jadi nanti kita cari nanti di mana letak kita.
atau fungsi kita. Itu yaitu simpan memang di memori kita. Kalau semuanya nanti urusan diserahkan, jadi mana lagi begitu? Nah, begitu. Baru yang kedua, kenapa kadio diserahkan urusan? Kenapa ke dia diserahkan urusan? Segala urusan ke dia diserahkan. Apa yang terbayang di benak kita? Berarti yang punya urusan adalah Allah. Dia menciptakan urusan. Dia menciptakan sesuatu. Tentu kita serahkan sesuatu yang diciptakan ke kita itu ke dia. Udah sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Yaitu apa? Menyerahkan sesuatu. Serahkan ke dia. Hampir sesuatu tadi bisa satu perkara, bisa satu urusan. Serahkan ke dia. Apa yang Bapak rasakan ada sesuatu yang ada gitu? Serahkan ke dia. Ada urusan duit, urusan lulusan, urusan segala macam. Pokoknya urusan rezeki serahkan ke dia. Itu lanjut. Tawakal kepada orang lain berarti menyerahkan urusan kepadanya. Nah, sekarang kita tukar pula. Jangan pula kalau tawakal kepada orang lain. Berarti menyerahkan urusan kita kepada orang lain. Tawakal kepada orang lain seperti apa? Menyerahkan urusan atau perkara kita kepada orang lain. Sehingga orang lainlah yang mengurusnya. Orang lainlah yang menyelesaikannya. Ada tidak istilah kita berwakil kepada orang lain? Ada. Aku yang anak kuliahku, wakilkanlah kakakku ya. Jadi kuwakilkan, itulah tawakal. Insya Allah bisa maksud tawakal situ sementara bisa. Itu apa? Menyerahkan urusan. Nah, kalau kepada manusia urusan kita serahkan kepada orang lain. Sehingga orang lainlah yang memundaknya, yang menyelesaikannya. Kalau urusan kita serahkan kepada Allah, kita berharap Allah lah yang menyelesaikannya, yang mengurusnya, yang mengaturnya. Nah, itu yang maksud dengan tawakal. Lanjut. Para ulama mendefinisikan tawakal. Nah, bawa pulang pendapat ulama pula. Itu tadi secara apa saja. Nah, bacaan ulama. Bahwa ia adalah bersandar dengan kebenaran kepada Allah. Bersandar dengan kebenaran. Begitu bacaan dia. Iya. Bersandar dengan kebenaran kepada Allah. Allah. Jadi kita sandarkan kepada Allah dengan penyandaran yang benar. Kepada Allah kita bersandarkan. Itu tawakal. Apa? Bersandarkan kepada Allah. Tapi menyandarkan yang benar. Terus. Bersandar dengan kebenaran kepada Allah dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat. Ya udah. Di dalam apa kita bersandar kepada Allah? Di dalam mencapai manfaat, menggapai manfaat, menolak mudarat. Itulah perkara itu. Perkara itu apa? Kalau tak mendapatkan manfaat, menolak mudarat. Itulah perkara. Perkara itu cuma dua. Kalau tak bermanfaat, mudarat. Itu perkara. Urusan itu dia. Urusan kalau tak bermanfaat berarti mengandung mudarat. Itu diserahkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah di dalam menggapai manfaat ataupun menolak mudarat. Jadi menggapai manfaat atau menolak mudarat itu contoh sebuah perkara. Tolong diberikan. Nanti akan kembali kita ya untuk menjelaskannya, menjabarkannya dengan kemampuan Bapak cuma memahaminya. Jadi apa contoh perkara itu? Mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Itu kalau ada sesuatu manfaat yang Bapak capai atau ada mudarat yang Bapak tolak, umpamanya mengusir musuh, itu menolak apa? Menolak mudarat. Atau Anda mendapatkan sesuatu manfaat apa? Anda mencari obat,
atau nama cari rezeki, itu nama apa? Manfaat. Itu urusan namanya. Kemana? Serahkan, sandarkan. Kemana sandarkan? Kepada Allah dengan penyandaran yang benar. Dengan penyandaran yang benar. Jangan tak benar cara penyandarannya. Demi untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Tak ada kita di diri kita ini terlepas dari salah satu dari yang dua. Kalau tak mencari manfaat menolak mudarat. Jadi itu salah satunya ada pada diri kita serahkan. Itu sebuah urusan kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Lanjut. Disertai dengan kepercayaan kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang sahih. Udah, disertai kepercayaan kepada Allah. Kita percaya kepada Allah, bahwasanya Allah mampu menyelesaikannya. Bisa Allah menyelesaikan apa yang kita inginkan. Bisa Allah, kita yakin bisa Allah menyelesaikan apa yang hendak kita tolak dari diri kita. Itu yang dimaksud dengan disertai kepercayaan. Ada kita serahkan sesuatu kepadanya, tapi kita tak begitu yakin bodoh. Kusohkanlah kunciku ni kakau ya, wakilku lah kau. Tapi dia mati tak boleh percaya bodoh kau. Tak boleh yakin bodoh kau. Video ni. Itulah dah. Begitu pun amankan juga lagi. Ada kau simpan dompet kau di rumah. Simpan kau juga dompet kau. Kalau kunci nak katakan dia kita serahkan. Genang ragu awak. Tak bisa. Jadi kepada Allah ketika kita menyerahkan sesuatu harus disertai dengan apa? Keyakinan. Jadi ketika kita punya urusan, ketika kita menyerahkan kepada Allah, kita harus yakin Allah mampu menyelesaikan urusan tersebut. Harus kita yakin itu. Jadi apa artinya? Kita serahkan tapi kita tidak yakin. Tak yakin kita. Jadi tempat penyadaran kita itu tempat kita menyerahkan urusan tersebut harus kita yakin. Jadi bertawakal pula abang, tapi abang tak yakin kepada Allah yang tempat abang bertawakal tadi. Tak yakin. Dia tak yakin aku. Nah gitu. Aku wakilkan ke kau urusan pun dia. Tapi dia macam ragu aku, dia tak lalunya. Punya bawakil masalah apalagi aku ya perdagangan, kan? Wakil ke kau ya. Tapi ragu, tak bisa. Jadi ketika kita menyerahkan sesuatu urusan kepada Allah, kita yakin Allah mampu menyelesaikan urusan tersebut. Itu yang dimaksud. Baru disertai dengan apa tadi? Yakin tadi? Kepercayaan. Serta kepercayaan terus Allah dan melakukan sebab-sebab yang sahih. Dan melakukan sebab-sebab yang sahih. Dan melakukan sebab-sebab yang sahih. Dan lakukanlah sebab-sebab yang sahih. Apalah sebab-sebab yang sahih? Lakukanlah sebab-sebab yang masuk akal. Ya. Jadi perang Badar jumlahnya berapa orang? 1.000 orang. Berapa orang? 1.000 orang. Pihak Rasulullah berapa orang? 315 orang lebih kurang. Apa perkara di sini? Coba, apa perkara yang dihadapi di sini? Tawakal. Musuh. Coba kami bang memahami. Apa perkara yang kita hadapi? Perkara yang kita hadapi itu menghadapi musuh. Kalau tak menang, kalah. Jadi kita menggapai manfaat itu kemenangan. Jika menang tertolak mudarat. Itu namanya perkara. Kain masuk ke tukaran ada orang bapak. Ini rumus. Jadi perang Badar ini suatu perkara perang itu kalau dalam perang yang dihadapi musuh ya supaya bisa menang dan tertolak mudarat dan sedikit kematian begitu. Pokoknya perkara di sini menghadapi musuh lah. Udah.
Apa yang kita lakukan? Yang dilakukan Rasul, yaitu berserah diri. Berserah dirinya apa? Tawakal. Macam mana Rasul dan para sahabat berserah diri? Yaitu dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah pasti menolong. Itu mesti. Allah pasti menolong. Menolong siapa? Menolong mereka. Udah. Penuh keyakinan bahwasanya Allah mampu apa? Menolong mereka. Mampu menyelesaikan urusan mereka. Urusan apa? Urusan mereka tadi apa? Perang. Apa urusan tadi? Perang. Itu ingat, rumus. Urusan perang. Nanti itu contoh yang lain. Jadi mereka serahkan urusan perang tadi kepada siapa? Kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah. Tapi jangan tawakal asal-asalan. Tawakal dengan penuh keyakinan bahwa apa? Allah pasti akan menolong. Pasti mampu menolong. Udah. Baru melakukan asbab-asbab apa tadi? Yang sahih. Apa asbab yang sahih? Yang 350 orang tadi punya senjata, itu asbab yang sahih. Asbab. Punya kuda, ada beberapa kuda, dan juga punya keahlian perang, yang tampilnya 300 orang itu jantan-jantan semua, ada perempuan, dan membawa perbekalan. Itu namanya asbab-asbab yang sahih. Ini tidak. Hendak menghadapi musuh, nah dibawa lidi. Masuk akal, lidi. Apa senjata kau Umar? Lidi, kata Umar. Menyapu sampah ya. Apa? Menyapu sampah. Kau bawa Ali? Guli, biji. Itu asbab yang sahih? Tidak sahih. Yang sahih, podang. Kenapa? Koneng dilawan ini podang juga. Ada kuda, 300 orang tuh, udah ada. Ada onta, ada. Ada perbekalan, ada. Tapi nanti ingat kamu, sebab-sebab yang sahih sudah pas, tetapi kalah. Di mana nanti kononnya? Di mana nanti kenanya? Kenanya ketika menyerahkan urusan. Ingat, ini cerita orang beriman, bukan cerita orang kafir. Karena yang ada istilah bertawakal ini orang siapa? Orang beriman. Makanya nanti tawakal ini adalah ibadah. Orang kafir ada ibadah? Tak ada. Ada ibadah kepada orang kafir? Tidak. Tak ada. Udah bisa? Contoh. Jadi perang itu urusan diserahkan kepada Allah, mohon kepada Allah kemenangan. Atau menang dan kalah itu di tangan Allah. Yang ketiga tadi apa? Penuh keyakinan. Yang keempat apa? Lakukan asbab yang sahih. Penuhi rukun-rukun tawakal. Yang pertama tadi apa? Ada urusan. Ada perkara. Apa perkara? Yaitu perang. Ya, ada perang. Itu urusan. Baru serahkan urusan tersebut kepada Allah. Dengan penuh apa? Penuh keyakinan bahwasanya dia bisa menyelesaikan urusan tersebut. Penuh keyakinan. Baru yang berikutnya apa? Lakukan asbab yang sahih. Udah, maju ke depan. Ya. Jadi lakukan asbab yang sahih. Jangan asbabnya sabu-sabu. Itu makan sabu-sabu ke semua kamu supaya bahan saja mati selesai. Atau pel anti tidur. Atau lidi semua, senjata lidi. Ilmu kobal. Atau ilmu kobal. Itu asbab tidak sahih, betul pas. Atau ilmu kobal tidak sahih.
Tidak benar asbabnya. Udah. Sampai situ itu tawakal. Sudah, lanjut lagi. Nanti kita satu persatu membuat ungkapan Bapak tawakal tersebut. Utarakan tawakal itu begini, asbab begini. Udah, lanjut lagi. Bersandar dengan benar artinya Boleh dijelaskan pula. Bagaimana maksud dengan bersandar dengan benar? Artinya adalah kamu benar-benar bersandar kepadanya. ya, benar-benar bersandar kepadanya. Jangan pula ragu-ragu menyerahkan. Ragu-ragu menyerahkan urusan. Harus betul-betul serahkan semua. Penuh dengan keyakinan. Lanjut. Di mana kamu tidak memohon kecuali kepada Allah. Pertama, di mana kita tidak akan bermohon kecuali kepada Allah. Itu menyerahkan kepada Allah Taala tadi. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Maka begitu kita serahkan, kita pun bermohon. Ya Allah, apa permohonan Bapak ketika menyerahkan urusan tadi? Apa permohonan Bapak? Permohonan Bapak supaya urusan tersebut dimenangkan. Terus tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Jangan mohon pertolongan kecuali kepada Allah. Jangan kan waktu main tukang dipanggil Bang Juanda ilmu kemarin. Tak bisa. Tak bisa bermohon kepada selain Allah. Dipanggil jin domangnya. Tak bisa. Mohon kepada siapa? Kepada Allah. Pertolongan. Tiba-tiba dipanggil pangandit pula laka dan hujannya. Tak lalu menkollah. Dipanggil pula lagi sembah-sembahan. Tak bisa. Minta tolong hanya kepadanya. Kalau tadi urusan ke dia. Yang ketiga, tidak berharap kecuali kepada Allah. Dalam urusan tersebut punya harapan tidak? Punya. Harapan kepada Allah. Kaulah kami harap memenangkan. Terus tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Musuh dihadapi itu pasti jantung, grogi, takut. Ada tidak? Ada. Tidak takut kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena urusan kita serahkan ke dia. Mana ada takut lagi? Nanti dia yang mengurus nanti. Jadi gimana lah Ustaz kalau datang juga takut? Gimana bikin jangan? Pokoknya jangan takut kecuali kepadanya. Latihlah supaya jangan takut kepada selain Allah. Kalau ada lagi rasa takut, rusak tawakal. Tak pas. Jadi tidak ada yang takuti kecuali Allah. Jadi ada 4. Ketika kita menyerahkan urusan tadi, ini 4. Tidak meminta, tidak minta tolong, tidak berharap, tidak ada yang takut. Semuanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Lanjut. Kamu bersandar kepada Allah dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat. Bersandar ini tidaklah cukup tanpa kepercayaan kepadanya dan pelaksanaan terhadap sebab-sebab yang diizinkan, di mana kamu percaya sepenuhnya tanpa kebimbangan dan mengikuti sebab-sebab yang diizinkan. Ya. Jadi ketika melakukan sebab-sebab tadi, lakukanlah sebab-sebab yang benar tadi, sehingga sebab-sebab tadi bisa membantu keyakinan kita dengan datangnya pertolongan Allah. Bikinlah sebab-sebab yang benar tadi. Jadi di sebab-sebab yang benar tadi bisa membantu keyakinan kita semakin kuat, kokohnya penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bimbang, kata Ali, tampil lagi. Ini podang Tuhan. Ke batu pada merah, bola 2. Asbab yang masuk akal, yakin. Masuk pula Amr bin Asyab itu yang jago kemana? Begitu kuda dipicu, berlari, dia pun kuda lompat ke kuda yang lain, sambil berjalan kuda, sambil toga, sambil kemana? Cucuk. Ini mau saya katakan. Bayangkan, asbabnya masuk akal, bisa jago, Jadi asbabnya makin, aku juga makin bertambah kayak gini.
Ini macam mana menambah keyakinan? Apabila kau senjata kau bisa berlatih. Oh, jika kita lawan ni brand AK-47, apa lagi? Bom, pesawat. Tidak boleh punya kita. Inha, apa inha? Tahu. Bisa lipat. Apa kau anggakan? Semangat saja. Takbir, Allah Akbar. Tak diiringi dengan asbab-asbab yang sahih. Tak sahih. Apa jadi? Harus seimbang. Coba cari bapak dulu, Anda ada peperangan Rasul tak pakai senjata. Coba cari bapak. Ada juga bapak sejarah mengatakan, mak waktu itu Rasul perang tak pakai senjata tuh. Malingkan ke saya tuh, mentangan dia mengkumpu. Orang itu pakai senjata, parah Rasul mentokong-tokong saja. Cuman ada 4 orang Qobal itu. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada cuma orang bapak kita. Tidak ada. Pakai senjata. Asbab yang sahih. Udah, habis. Lanjut. Barang siapa tidak bersandar kepada Allah dan hanya bersandar kepada dirinya, maka dia pasti gagal. Ya, pasti gagal. Kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri, ini ingat. Kepada diri kita sendiri. Atau kepada benda. Atau kepada makhluk. Kan begitu? Bagaimanapun hebatnya asbab yang kita lakukan. Macam apa? Bagaimanapun hebatnya asbab itu. Senjata lengkap segala macam. Persenjataan jumlah banyak, makanan hebat. Lalu kita bersandar terhadap diri sendiri. Terhadap benda-benda kita terlepaslah dari kita lepaskan, tak kita kaitkan Allah di sana, tak kita serahkan kepada Allah. Pasti apa? Gagal. Gagal. Siapa yang bilang pasti gagal? Allah. Tak menang. Tak menang kau. Kenapa kau di sini sudah ada unsur apa? Angkuh, sombong. Di mana kau sombonganmu terhadap dirimu sendiri merasa hebat? Kau takkan menang. Inilah yang selalu terjadi pada diri kita. Kita merasa kan begitu dengan kekayaan yang kita miliki, dengan anak-anak kita yang banyak, dengan harta dan gitu, pangkat, kita bisa menang. Sehingga lupalah kita tawakal kepada Allah. Pasti gagal. Entah di sini juga kekalahan umat Islam saat ini. Kurang tak bertawakal. Atau tawakal tapi tanpa melakukan asbab yang sahih. Atau bertawakal tak penuh dengan keyakinan. Ya, lanjut. Dalilnya adalah apa yang terjadi pada para sahabat bersama Nabi dalam perang Hunain. Nah, ini dalil ketika bersandar terhadap diri sendiri. Apa ujung-ujungnya gagal. Perang apa itu? Hunain. Perang Hunain gagal. Jumlah banyak tidak? Banyak. Hebat. Senjata hebat. Kuda hebat. Pasukan hebat. 12.000 tak tampung. Gagal tadi. Kenapa? Karena banyakan prajurit itu bersandar kepada diri sendiri. Lupa orang itu menyerahkan urusan perang tadi kepada siapa? Kepada Allah. Lanjut. Di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain
yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Ya udah. Ingatlah di banyak peperangan. Di mana? Banyak peperangan. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Mawatin itu bumi-bumi yang banyak. Ya. Kamu menang mana-mana. Tapi yauma Hunain kamu mengalami kekalahan. In a'jabatkum kasratukum. Ya, kamu merasa sempit bumi tersebut ketika kamu merasa congkak, kamu kalah karena kamu merasa congkak. Karena di mana kecongkakan? Karena jumlah kau lebih banyak. Kau menganggap hebat dengan jumlah kau yang banyak. Akhirnya lanjut terus. Itu surah At-Taubah ayat 75. Ya. Di mana sebelum perang mereka berkata, pada hari ini kami tidak akan kalah oleh tentara musuh yang sedikit. Pada hari ini kami tidak akan kalah. Kenapa tidak kalah tadi? Karena merasa pasukannya banyak. Karena merasa pasukan yang banyak melawan yang sedikit. yang sedikit. Wah. Kemana orang yang bersandar? Coba dulu. Kepada diri sendiri, kepada jumlah yang banyak, kepada benda. Dari mana lepas? Dari Allah. Akhirnya berhasil? Tidak, kalah. Lanjut. Ini firman yang Allah. Terus Falam tughni ankum syai'aw wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarauha. Ya. Artinya maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Nah, ingat. Alam tughni ankum ya, alam tughni ankum ya. Ankum. Dan tak dikit pun yang tak bermanfaat bagi kamu jumlah yang banyak di antara kamu itu. Terus dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Ya, terus kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Ya, akhirnya bumi itu yang luas menjadi sempit. Kalau dah kalah lintang pukang, sempit tidak apa soal. Sempitlah kawan Tehimano lintang pukang lari. Ketika itu sahabat tukar kacir, ada sambil besi tembakan, besi panahan. Tak tahu dari mana musuh. Lepasin juga lah, balago podang. Terus kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Nah, lalu Allah turunkan ketenangan. Ditenangkan Allah balik. Kepada siapa? Kepada Muhammad Rasulullah. Dan juga kepada siapa? Kepada orang beriman. Artinya, kenapa kembali tenang? Ya, karena inilah Rasul dan beberapa orang yang apa? Yang bertawakal kepada Allah. Terus dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Akhirnya datanglah pertolongan Allah. Jadi orang beriman tadi menyadari boleh balik tawakal gitu. Boleh balik sikap tawakal gitu. Panggil Rasul. Kumpullah, kata Rasul. Yang setia dan berbeat. Ada disebutkan Rasul itu kan. Kumpullah. Balik kumpul. Serahkan diri kepada Allah balik. Tawakal kepada Allah. Beriman kepada Allah balik. Serahkan balik kepada Allah. Barulah jangan dengan pengaruh tawakal tadi. Nang kucak-kucak kecil tak tentu oleh tawakal. Bodoh jangan tawakal udah. Tak udah hilang. Mau pasal kadang-kadang. Jadi beberapa orang bertawakal ini termasuk Rasul memimpinnya memanggil supaya masih gabung balik. Ada 90 orang ini balik.
Banyak umat Islam ini, tapi 90 orang yang mampu doa. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Kami serahkan urusan kami kepadamu ya Allah. Turunlah bantuan para malaikat yang tak terlihat oleh mata kepala. Datang bantuan para malaikat yang dilihat oleh pasukan orang musuh tadi, bukan lobah yang hinggap menyerang mereka. Padahal itu malah malaikat. Habis. Lanjut kan? Lanjut sekali. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Ya. akan tetapi tidak melakukan sebab-sebab yang diizinkan, Ya. maka dia tidak benar dalam bertawakal. Nah, itu betul benar tadi. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah, tetapi tidak melakukan sebab-sebab yang benar, sebab yang tidak masuk akal, atau sebabnya itu syirik, benar kan? Pakai ilmu kobal, itu. Maka tawakalnya apa tadi? Tidak benar dalam bertawakal. Tidak benar dalam bertawakal. Titik ya habis. Masih koma lagi. Koma terus. Justru tidak melakukan sebab adalah kebodohan akal dan kekurangan dalam agama. Karena Ya. itu berarti pelecehan yang nyata terhadap hikmah Allah. Ya, pelecehan yang nyata terhadap hikmah Allah. Tidak paham tentang agama, tidak paham tentang tauhid. Kenapa? Karena tidak melakukan asbab yang benar. Oke, sampai di sini dulu hadirin. Coba dulu silakan siapa yang berani dulu tolong dulu ungkapkan bagaimana yang dimaksud dengan tawakal tersebut dengan kemampuan Bapak sendiri. Coba dulu tawakal itu adalah menyerahkan sebuah urusan yang diserahkan tadi ya, disertai dengan keyakinan kepada Allah dan melakukan asbab-asbab yang perkara-perkara tadi yaitu mencapai manfaat atau mudarat. Contohnya ada bikin contoh pun tak apa-apa ya. Ya coba silakan sampai di sini dulu ya gitu. Evaluasi dulu tentang masalah memahami tawakal. Silakan siapa yang kira-kira yang dimaksud dengan tawakal itu ialah jadi supaya jangan salah melaksanakan tawakal ya. Silakan siapa? Ya, coba dulu. Apa tawakal itu? Siapa? Bang Ayub dulu, Bang Ayub coba dulu. Silakan. Jadi ini guru pemahaman tawakal ini ada dua di tema ini ya. Pemahaman tawakal kepada Allah sama kepada manusia. Boleh. Tidak. Kemana manusia tadi? Tidak artinya mencontohkan tadi ya. Tapi tawakal kepada manusia nanti beda juga lagi nanti. Tawakal kepada manusia kan mana belum bisa tidak tolong mencari pula kan? Tidak. Jadi sistem manusia nanti. Tapi ini hanya tawakal kepada Allah dulu kan? Tawakal kepada Allah begitu pula penyandaran yang benar sebab disertai dengan asbab. Coba siapa? Coba dulu. Siapa? Silakan tawakal itu mana? Silakan. Anda pakai mic apa? Coba apa yang maksud dengan tawakal? Tawakal. Ya. Coba cerita tentang tawakal. Tawakal itu ialah Bersandar dengan kebenaran kepada Allah terus dalam menggapai manfaat dan menolak mudarat, sertai dengan kepercayaan ya. dan sebab-sebab yang sahih. Iya. Macam mana kira-kira contohnya begitu? Apa kira-kira bisa membuat contohnya? Contoh, Contoh sehingga nanti nama ada sebab-sebab yang sahih itu nama ada perkara itu urusan itu apa itu contohnya coba dulu. Kalau menyerahkan diri terus Kamu bisa kamu bisa bantu bisa? Contohnya di dalam menghadapi ujian Ya terus ujian di sekolah, jadi kita kan memerlukan ada urusannya. yang sohinya membawa peralatan, menghafal pelajaran, itulah yang sohinya. Begitu ya. Yang lain coba lagi buat lagi tawakal. Coba buat dulu satu
Apa contoh? Bikin ngomong apa ada contoh? Umpamanya apa contoh urusan? Apa urusan bapak ada? Sebab yang sahih. Ya, nanti kenapa bapak nanti yang saya lakukan apa? Mempunyai senjata. Nah terus. Pedang, kuda, melawan musuh berperang. Jangan bawa lidi. Tak sesuai dengan musuh. Lidi sama pedang, Ustaz. Ya di mana bentuk tawakalnya di mana? Berserah segala urusan kepada Allah Kepada Allah. Ah, dengan upaya penuh dengan keyakinan keyakinan. dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Coba lagi yang lain-lain, coba ungkapkan dulu. Pas nanti dapat tanya besok, coba Ustaz tawakal Ustaz ke dulu. Kalau menyerahkan diri itu Ustaz, kalau sama Allah dan minta dibimbing ke jalan yang lurus bisa. Sana? Mohon. Iya. Sama tadi? Menyerahkan diri kepada Allah. Itu minta dibimbing sama Allah ke jalan yang lebih baik lagi. Itu ya. Bisa. Begini ya. Sebenarnya semua pekerjaan kita itu urusan semua. Yang tak ada di pekerjaan kita itu apa lah? Tawakal. Udah habis. Sertakan tawakal di segala urusan kita itu. Aman. Itu dari bisa Bapak bayangkan ya. Pergi ke laut. Urusan tidak? Urusan. Atau bagi Bang Juanda membawa beca, Urusan. anak mencari duit, anak mencari kotak. Itu urusan dia. Ketika Bang Juanda turun dari rumah anak mencari kotak, pakai tawakal. Kemana Bang Juanda cari duit? Anak beca, bawa beca, mencari apa? Cari kotak. Serahkan Bang Juanda lah urusan bapak anak mencari kotak tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan Allah mampu menolong dan menolong urusan perkara dan dari takut kecuali Allah. Udah. Baru abang lakukan asbab. Apa asbabnya? Abang ngangkul beca, abang bawa duit modal, abang datangi orang punya kotak. Ini tidak. Kemana bang? Mau apa ya bang? Mau apa? Jikir apa? Supaya datang ke joki duit. Mau apa dan mau apa? Memang anda mengambil cek duit aku. Ambil di kotak orang. Coba-cobanya Cina aku mahal dok. Asbab abang hendak berjual kotak sementara abang di rumah. Pakai HP tidak, apapun tidak. Cuma duduk saja supaya datang orang matakan kotak. Itu tidak asbab. Bikin asbab. Walaupun nanti asbab itu udah ontak memang abang di rumah. Kalau tidak ada asbab awal, udah ada langganan abang. Tinggal mau menghandphone. Halo, udah ada kotanya? Iya udah. Aku di rumah menunggu. Timbangan sudah ada pak. Silakan bawa kemari. Lanjut, pakai motor bunga. Ini tidak. Di rumah tanah nganggo dia lalat. Dia nak ambil motor, nak ambil segala macam. Nak makan orang rumah. Tapi dia tidak melakukan asbab mencari rezeki, urusan pekerjaan. Jadi pekerjaan bapak sehari-hari itu urusan. Udah urusan tadi serahkan kepada Allah. Jadi waktu bapak melakukan urusan tadi masuk akal. Dan tak masuk akal pula mencari kajoki, bang admin, dia ambil kacang goreng, diputar-putar di dapur, jadi aspal. Ada mengajari aku begitu dulu waktu aku lajang. Ada kojo kau? Ada pak, ada kojo itu. Waktu itu dapat apa tuh gajiku di Bang Kano? Antara 30.000, mak pos kata itu pak. Apa lah pak? Menggiling kacang hijau. Kacang hijau, bukan kita goreng. Kacang hijau. Hah? Ada betul? Apa maksud dia nanti dulu? Wah itu, wah, bagian dari nyataku. Malala ini. Oke, malala. Diguling-guling kacang hijau. Itu asbab yang benar kan? Tidak. Kacang hijau diguling dapat joki. Itu. Ke laut. Ya kan ke laut. Berbekalan, bot, jaring, lengkap segala macam. Bakalan makan.
Kok tak masuk kok bilang. Ada masuk kok kalau tidak. Ada masuk lagi itu. Kok. Udah, bensin masuk segala macam. Udah. Ya Allah, kalau bangsa ini lengkap lepaskan ya Allah. Kau serahkan urusan ini, urusan mencari ajoki mengambil ikan ke laut. Kau serahkan ke kau ya Allah. Sudah kupenuhi asbabnya. Udah serahkan kepada Allah dengan penuh keyakinan. Sampai ke laut, asbab belum selesai. Tambah pula lagi, jangan. Nyapa sampai ke laut pula. Makan, merokok, masuk ikan tukang kalau nak masuk. Tak juga. Aduh kan? Tak juga. Tahu kan pula lah nih. Jaga gitu, kamu menjaga. Jangan pula jaga nyosot potong ini pula nak ambil gombong. Jangan kecil-kecil pula lah, yang masuk akal logika. Pokoknya asbab-asbab yang benar. Apabila tidak melakukan asbab yang benar, itu kekeliruan dalam agama. Pelecehan namanya. Begitu. Udahlah Ustaz kalau kan juga Ustaz. Apa juga Ustaz. Kalau tak dapat juga semalam. Potong kepala kobong. Ngomong apa? Pulanglah. Boleh udah joki lah. Boleh joki. Baik dawakan sudah kita laksanakan. Karena buat boleh makan joki. Kalau udah punah ikan, tunggulah ikan bertolok. Kapan ikan bertolok? Waktu angin kencang. Angin kencang bertiup, itu kesempatan ikan bertolok. Ini tidak. Udah hari pula pemecah angin. Betul, sudah lantak lah. Lantak angin kencang pun bisa cuma ambil ikan. 3 bulan dikasih Allah tempo, istirahat kamu dulu. 3 bulan. Dah sobat ikan ini betul. Tak juga. Bukan manusia juga. Adalah. Hidup jadi agak semua itu. Enggak betul. Udah habis ya. Insyaallah sampai di sini dulu. Semoga hendaknya tawakal kita bisa dipahami walaupun Bapak menjelaskannya artinya tak balas sedikit itu, tapi artinya sudah bisa dipahami maksud daripada tawakal. Insyaallah kan? Insyaallah. Udah bisa dipahami maksud tawakal tersebut. Udah malam ini aku mengajarkan sama Bapak bahasa Arab ini. Ondak nyusuh tak suhnya Bapak itu tetap